Luar biasa Allah yang dahsyat yang kita sembah. Kita percaya hari ini kita masih ada karena Tuhan nih semesta alam yang menopang kehidupan kita. Kita masih bisa bebas hidup, bergerak. Semua hanya karena Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Puji Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati Laut Teberau. Di sana mereka merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Setelah itu mereka memuji Tuhan, mereka berkata, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Mereka memuliakan Tuhan karena pertolongan Allah yang begitu dahsyat dan ajaib. Mereka benar-benar rasakan, mereka alami dalam hidup mereka. Dan selanjutnya 3 hari mereka harus berjalan di padang gurun Syur. Mereka mulai kehausan, kepanasan, dan mereka sangat membutuhkan air. Secara manusiawi saya percaya kita semua sama. Saat berjalan sudah 3 hari haus. Dan saat mereka menemukan air di Marah, ternyata air itu adalah air yang pahit. Respon orang-orang Israel saat itu di dalam pembacaan kita dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Saya tidak bisa berkata bahwa tindakan mereka kenapa mereka bisa seperti itu. Karena secara manusiawi mungkin kita pun sama hari ini. Kita mengharapkan sesuatu yang menyegarkan di tengah-tengah kelelahan hidup kita menjalani hidup. Kita mengharapkan sesuatu yang menyejukkan, tetapi kenyataannya yang kita temukan adalah sesuatu yang pahit, yang memahitkan hidup kita. Respon orang Israel dalam menghadapi masalah, mereka mulai marah, mereka mulai kecewa, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana respon Musa dalam menghadapi masalah. Musa pun berjalan bersama-sama dengan orang Israel saat itu. Bukan kemudian orang Israel berjalan dan Musa naik pesawat, tidak. Mereka sama-sama kelelahan, mereka sama-sama kepanasan, mereka sama-sama kehausan. Tetapi respon mereka berbeda saat menghadapi masalah. Orang Israel mulai marah, bersungut-sungut. Tetapi Musa, dikatakan dalam ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini adalah poin pengajaran kita dari firman Tuhan saat ini. Saat kita menghadapi tekanan hidup, masalah, sesuatu yang memahitkan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sedang kita hadapi, mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan mengundang kita seperti Musa saat itu, saat dia dalam kesesakan, dia datang berseru-seru kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah saat kita dalam masalah, kepada siapa kita berseru? Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita? Berapa banyak kali ketika kita dalam tekanan, apa yang pertama kita lakukan? Kita mulai berpikir, kepada siapa saya harus mengadu? Siapa orang kuat yang bisa membackup saya? Siapa yang bisa menolong saya menyelesaikan masalah ini? Hari ini Tuhan mengajar kita, sebelum semuanya itu kita lakukan, mari pertama kali kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan? Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Artinya adalah ada solusi yang Tuhan perlihatkan kepada Musa.
Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Musa saat itu. Dikatakan kayu itu diambil, dilempar ke dalam air, dan air yang pahit tadi berubah menjadi air yang manis dan bisa diminum oleh bangsa itu. Percayalah hari ini masalah yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, pencobaan kita hari ini tidak pernah melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan janji firman Tuhan, ada jalan keluar bagi kita. Masalahnya adalah kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita mengadu. Mari kita berseru-seru hanya kepada Tuhan. Pertama-tama hanya kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita di dalam Keluaran 15 ayat 25 dikatakan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kalau terjemahan baru dikatakan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tetapi kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sanalah Tuhan menguji penyerahan mereka kepadanya. Puji Tuhan, ternyata di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala Tuhan ingin melihat kita menguji penyerahan kita kepada Dia. Seberapa besar penyerahan kita? Kita mau berserah kepada siapa? Berserah kepada Tuhan atau kita menyerah kepada masalah? Hari ini mari kita memilih seperti Musa, bersikap seperti Musa, memiliki respon seperti Musa, berseru-seru hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu hari ini berat. Daripada kita terus-menerus merenungi masalah kita, mari kita memperkatakan bahwa Allahku dahsyat dan ajaib. Allahku luar biasa. Dia Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kita semua. Mari setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan, apapun yang kita hadapi, mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita datang dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami hari ini, kami mau tetap berseru-seru hanya kepadamu. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi, dalam susah, dalam senang, dalam masalah yang berat, kami mau tetap berseru-seru hanya kepadamu. Kami tahu pertolongan kami yang sesungguhnya hanya datang daripada Tuhan. Mungkin hari ini kami dalam sakit penyakit, dalam tekanan hidup yang berat, dalam kekurangan, dalam penderitaan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau sedang melihat seberapa dalam penyerahan kami kepadamu. Hari ini kami mau mengambil keputusan untuk berserah ke dalam tangan-Mu, bukan menyerah kepada masalah Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Kami tahu di dalam pergumulan kami Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami mau tetap merenungkan bahwa Engkau Tuhan kami adalah Allah yang dahsyat. Kami mau tetap memperkatakannya bahwa Engkau Allah kami adalah Allah yang dahsyat, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.